Halo warga Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Sehingga bisa masih memantau, menyimak dengan baik ulasan daripada Sudut Sipil yang kiranya dapat menambah wawasan bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. Kita intro dulu. Nah, teman-teman, seringkali mungkin bagi orang-orang yang sudah sangat familiar dengan yang namanya mutu beton. Atau memang bagi teman-teman yang tidak berkecimpung murni atau langsung di konstruksi lapangan, tetapi pernah membaca mungkin atau pernah mendengar mungkin yang namanya mutu beton. Ada mutu beton FC, ada mutu beton K. Ada mungkin teman-teman pernah membaca atau mendengar K175, K200, K225, K300 dan sebagainya. Begitu juga dengan mutu beton mutu beton FC, ada FC 20 MPa, ada FC 15 MPa, ada FC 25 MPa, 21 MPa dan sebagainya. Dan yang perlu diketahui teman-teman sekalian, mutu beton dari mutu beton dari FC itu keduanya bisa dikonversikan, bisa disetarakan. Coba simak video saya beberapa bulan yang lalu sudah saya posting tentang cara konversi mutu beton dari mutu beton K menjadi mutu beton FC, ya. Terus apa perbedaan antara mutu beton K dengan FC? Salah satunya perbedaannya adalah di benda uji atau sampel uji untuk kuat tekan betonnya. Harus diingat di mana untuk mutu beton K menggunakan sampel benda uji yaitu berbentuk kubus persegi. Ya teman-teman ya, harus diingat. Sedangkan untuk mutu beton FC itu menggunakan sampel benda uji berbentuk silinder. Tahu silinder kan? Atasnya bulat, panjang ke bawah, tapi berbentuk bulat. Oke, itu yang membedakan salah satu pada keduanya. Nah, sekarang teman-teman harus mengetahui juga bahwasanya mutu beton itu di dalam spesifikasi teknis dibagi kepada 3. Yang pertama mutu beton rendah. Yang kedua mutu beton sedang. Dan yang ketiga adalah mutu beton tinggi. Nah, di mana pemakaian atau penggunaan mutu beton tersebut? Oke, teman-teman ya. Jadi, tidak semua misalnya saya mau buat rumah satu lantai memakai mutu beton K300 macam mana, Bang? Oke saja. Tetapi itu sudah over yang namanya duit atau alias boros. Karena tidak sesuai dengan peruntukan pembebanan yang diterima atau kuat tekan yang diterima oleh si beton tersebut alias mubazir. Oke, teman-teman. Nah, berikut adalah penggunaan daripada umumnya terhadap mutu beton tersebut. Bisa teman-teman lihat di samping ini. Oke ya, nampak ya. Nah, salah satu contoh penggunaan mutu beton sedang ya pada pekerjaan jalan itu adalah pengecoran jalan beton di jalan tol. Ya, itu menggunakan mutu beton sedang. Berarti mutu beton sedang dimulai dari FC 20 ke atas. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kan, bagaimana dengan membuat rumah atau membangun rumah, Bang? Oke, mutu beton mana yang terbaik yang akan saya pakai? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu saya harus kembalikan dulu kepada spesifikasi, kualifikasi, dan klasifikasi rumah struktur yang akan dibangun. Karena untuk rumah satu lantai itu berbeda mutu beton, untuk rumah 2 lantai itu berbeda mutu betonnya. Kenapa? Karena beban yang diterima keduanya juga berbeda. Oke, nah kita bahas dulu, next bisa kita bahas lainnya, komen aja di bawah. Untuk struktur beton rumah atau bangunan gedung 2 lantai. 2 lantai. Ya, 2. Nah, untuk secara detail, untuk secara real asli perhitungan teknis mendekati kepastian, itu tentu harus dilakukan yang namanya perhitungan analisa struktur. Ya, tetapi bagi teman-teman yang ingin mengadopsi hal yang sudah kami hitung strukturnya sebelum-sebelumnya tentang untuk membangun gedung dan juga rumah dengan kondisi 2 lantai, kita memakai mutu beton K250 atau setara dengan FC 21,7 sekian MPa.
Ya, itu termasuk dengan mutu beton sedang. Oke, mungkin teman-teman juga pengen tahu, Bang, di dalam 1 meter kubik beton K250 itu atau 21,7 MPa itu apa aja sih dan berapa proporsi bahannya? Oke, teman-teman silahkan dicatat atau di-save saja video ini. Mungkin akan bermanfaat bagi kedepannya ketika akan membangun rumah atau mengecor sebuah gedung. Nah, untuk 1 meter kubik, kandungan atau proporsi komposisi daripada beton mutu K250 adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa baca sendiri bahwasanya untuk kebutuhannya ada semen itu sebesar 384 kg. Kemudian ada pasir beton itu sebesar 692 kg. Ada kerikil sebesar 1034 kg dan juga air 215 liter. Untuk pasir beton dan kerikil itu bisa dikonversikan ke meter kubik ya teman-teman ya. Tidak perlu ragu dan tidak perlu susah-susah, nanti bisa dikonversikan. Nah, oke. Sekarang aplikasinya, contohnya bagaimana dengan komposisi dan proporsi beton tadi yang saya sebutkan. Nah, misalnya ya kan, teman-teman atau kita ingin mengecor suatu tiang beton atau kolom beton dengan tinggi 4 meter. Ya, dengan ukuran tiang tersebut adalah 35 kali 35 cm atau dimeterkan menjadi 0,35 meter. Nah, berapa kebutuhan semen misalnya? Itu pertanyaannya. Oke, gampang sekali teman-teman cara hitungnya. Berarti kita cari kubikasinya dulu, 0,35 kali 0,35 kali 4 meter tingginya sama dengan adalah 0,49 meter kubik. Oke, saya lihat catatan. Nah, kemudian 0,49 meter kubik tadi dikalikan kebutuhan semen dalam 1 meter kubik beton adalah 384 kg. Sehingga menjadi totalnya 188,16 kg. Itu kebutuhan semen dalam satu tiang. Oke, jika kita menggunakan semen dalam kapasitas 1 sak adalah 40 kilo, maka 188,16 dibagi 40 sama dengan 4,7 zak atau kita setarakan menjadi 5 zak semen. Jadi intinya kesimpulannya dalam satu tiang pengecoran tadi membutuhkan 5 zak semen untuk mencapai mutu K250. Oke. Nah, saya punya banyak tiang, macam mana itu, Bang? Tinggal kalikan saja, Bos. Kan gampang itu. Oke, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Dan silahkan di-share untuk teman-teman yang lain kadang-kadang membutuhkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dan semoga menjadi berkah untuk kita semua. Support selalu media sosial daripada Sudut Sipil. Ada YouTube, Instagram, TikTok-nya. Dan semoga bisa terus memberikan edukasi yang bermanfaat. Dan ambil yang baiknya, yang positifnya. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi semuanya. Dan salam Sudut Sipil.